Hai guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan mereview alur cerita dari film yang berjudul The Way Home yang rilis pada tahun 2002 lalu. Film ini merupakan salah satu film yang paling menarik di Korea Selatan pada zamannya. Supaya tidak penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang ibu dan anak yang sedang dalam perjalanan di dalam bis yang bertujuan ke daerah pedesaan. Terlihat di dalam bis tersebut ramai sekali penumpang yang berdesak-desakan. Anak tersebut bernama Sang-woo. Dan diketahui bahwa ibu dan ayahnya sudah bercerai dan ibunya kawin lari ketika berusia 17 tahun. Dan saat ini, ibunya memiliki banyak hutang dan kehilangan pekerjaan dan juga tokonya. Oleh karena itu, ibunya akan menitipkan Sang-woo pada neneknya. Sang-woo adalah anak yang nakal. Dia terlihat tidak sopan terhadap neneknya. Dia bahkan mengencingi sepatu neneknya dan menyebut neneknya kotor. Sang-woo juga hanya makan makanan yang dia miliki sendiri. Dan di sini kita mengetahui bahwa nenek Sang-woo adalah seorang tunawicara atau bisu. Di sini Sang-woo agak sedikit kurang ajar. Dia bahkan memanggil neneknya dengan sebutan orang bisu bodoh. Malam harinya, Sang-woo makan dengan makanan yang dimilikinya dan kemudian mencoba menonton TV. Namun ternyata TV-nya rusak. Sang-woo terus tidak memperdulikan neneknya dan meninggalkannya, kemudian terus bermain game sendirian. Suara dari game Sang-woo sedikit mengganggu neneknya yang sedang tertidur. Di malam hari, ketika Sang-woo sakit perut, dia terpaksa buang air di sebuah guci. Di pagi hari, ada seorang bocah yang mengantarkan makanan untuk nenek Sang-woo, dan dia mengajak Sang-woo untuk bermain. Namun, dia menolaknya, bahkan dia menendang anjing bocah tersebut. Bocah tersebut bernama Cheolye. Sang-woo yang bosan bermain sendirian, kemudian berjalan-jalan keluar. Namun dia tidak menemukan apapun yang menyenangkan. Akhirnya, dia bermain sepatu roda sendiri di rumah neneknya. Sang-woo yang terus memainkan konsol game miliknya akhirnya kehabisan baterai. Dan dia pun meminta uang kepada neneknya, namun tidak memberikannya uang untuk membeli baterai. Ia pun marah dan mendorong neneknya dan mengacak-ngacak isi rumah untuk mencari uang. Kejahilan Sang-woo kepada neneknya terus berlanjut. Dia menyembunyikan sepatu neneknya dan mengambil tusuk konde milik neneknya untuk dijual agar bisa membeli baterai. Tapi usahanya sia-sia. Dia tidak berhasil mendapatkan baterai dan akhirnya tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Namun syukur ada seorang kakek yang menolongnya dan mengantarnya pulang. Nenek Sang-woo menanyakan kepada Sang-woo apa yang ingin dia makan. Sang-woo mengatakan dia ingin makan hamburger, pizza, dan ayam Kentucky. Namun neneknya tidak tahu makanan apa itu. Tapi setelah melihat gambar yang ditunjukkan Sang-woo, neneknya akhirnya mengerti bahwa yang ingin dimakan oleh Sang-woo adalah ayam. Neneknya kemudian pergi dengan membawa sesuatu untuk dijual. Dan akhirnya nenek Sang-woo pulang membawa ayam yang dibelinya sambil kehujanan. Keesokan paginya, nenek Sang-woo menyajikan ayam tersebut untuk Sang-woo. Tapi ternyata Sang-woo tidak menyukainya karena dia hanya ingin ayam Kentucky yang digoreng. Namun, karena lapar, dia terpaksa memakannya diam-diam. Esok harinya, nenek Sang-woo sakit karena hujan-hujanan saat pulang membeli ayam. Sang-woo mencoba merawatnya dengan memberi kompres pada neneknya dan menyelimutinya. Sang-woo juga menyiapkan makan siang untuk neneknya.
Sangwo yang sedang keluar sendiri bertemu kembali dengan Cholye yang sedang bermain dengan sapi yang mengejarnya. Terlihat juga seorang anak perempuan yang sedang menyaksikan Cholye dengan gembira. Anak perempuan tersebut bernama Heon. Namun Sangwo tidak sengaja menginjak mainan Heon. Heon pun marah dan mengatakan bahwa Sangwo bodoh dan tidak akan pernah bisa menikah. Scene berpindah kepada Sangwo yang sedang membantu neneknya untuk membawa labu dan semangka untuk dijual di pasar. Sesampai di pasar, dia kembali bertemu dengan Heon. Heon tidak memperdulikan Sangwo. Sangwo kemudian melihat dagangan neneknya yang nyaris tidak ada yang membeli. Sangwo makan sendiri dan melihat neneknya tidak makan. Sangwo pun merasa iba kepada neneknya, dan ketika melihat toko baterai, dia tidak meminta neneknya untuk membelikannya baterai tersebut. Saat hendak pulang, sopir bus mengatakan kepada nenek Sangwo bahwa teman nenek Sangwo yang biasa datang mengunjunginya kali ini tidak datang karena lututnya sakit. Karena teman nenek Sangwo tersebut memiliki warung sembako, ia pun menanyakan apa ada yang ingin dimakan Sangwo sebelum ia pergi. Ia pun mengatakan ingin makan pie coklat. Kemudian neneknya pergi membelikan pie coklat tersebut. Namun pemilik warung merupakan teman dari nenek Sangwo memberikannya secara cuma-cuma. Ketika Sangwo sedang menunggu neneknya di bis, Sangwo duduk bersama Cholye dan Heon. Terlihat di sini kalau Sangwo menyukai Heon. Sangwo merasa cemburu ketika Cholye berbicara dengan Heon tanpa memperdulikannya. Sangwo pun pulang duluan meninggalkan neneknya karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan neneknya. Di rumah, Sangwo sendirian dan menunggu neneknya. Saat neneknya pulang, ia terlihat senang dan membantunya membawakan barang bawaan neneknya. Keesokan harinya, dia kembali bertemu dengan Heon yang sedang berjalan dengan Cholye. Karena cemburu, Sangwo mengerjai Cholye dengan mengatakan bahwa sapi gila sedang mengejarnya. Namun tanpa diduga, sapi gila tersebut benar-benar mengejar Cholye. Dan akhirnya Cholye berhasil menghindarinya. Di tempat yang sama, Sangwo kembali mengerjai Cholye yang sedang memikul kayu bakar dengan mengatakan bahwa sapi gila yang biasa mengejarnya ada di belakang Cholye. Namun kali ini sapi itu tidak ada, dan Cholye marah kepada Sangwo yang telah mengerjainya. Dan Cholye pun menghampiri Sangwo, namun dia tidak melakukan apa-apa kepada Sangwo. Sangwo pun lari meninggalkannya, dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan Heon. Sangwo sangat senang sekali ketika tahu bahwa Heon sedang mencarinya untuk diajak bermain bersama. Sangwo yang kasmaran berusaha terlihat tampan. Dia meminta neneknya untuk mencukur rambutnya. Namun karena mengantuk dan dia ketiduran, ia tidak menyadari kalau neneknya memotong rambutnya terlalu pendek, dan Sangwo pun kembali marah pada neneknya. Karena malu jika nanti rambutnya dilihat Heon, Sangwo menggunakan kain milik neneknya untuk diikatkan di kepalanya. Ia pun pergi menemui Heon dengan membawa boneka. Namun karena ceroboh, dia terjatuh di jalan dan masuk ke kubangan air. Saat kembali berjalan, tanpa disadari, Sangwo melewati jalan tempat sapi gila yang biasa mengejar Cholye. Sapi gila itu pun mengejar Sangwo dan nyaris menyerunduknya. Untung saja Cholye datang menyelamatkannya. Saat berjalan pulang, Sangwo pun menangis ketika mengetahui bahwa neneknya memberinya uang untuk membeli baterai konsol game miliknya. Nenek Sangwo mendapatkan sebuah surat yang ternyata isinya mengatakan bahwa Sangwo akan segera kembali ke kota. Namun, karena nenek tidak bisa membacanya, Sangwo membantunya untuk belajar membaca dan menulis.
Seketika, suasana menjadi haru ketika Sangwo mengatakan kalau nanti neneknya sedang sakit, maka neneknya hanya perlu untuk menulis surat kosong kepadanya, agar Sangwo tahu bahwa kondisi neneknya sedang tidak baik, dan Sangwo akan segera menemuinya. Sebelum pergi ke kota pada esok hari, Sangwo menyempatkan untuk memasukkan benang jahit ke jarum yang biasa digunakan neneknya. Karena ia tahu neneknya yang sudah rabun selalu kesulitan melakukannya. Di sini kita tahu kalau Sangwo sudah mulai sayang kepada neneknya dan sedih saat dia tahu kalau dia akan pergi meninggalkan neneknya ke kota. Keesokan harinya, ketika sedang menunggu bus, Sangwo tidak dapat berkata-kata lagi kepada neneknya karena sedih. Ia pun meninggalkan neneknya dengan memberikan sebuah gambar pahlawan hero yang disukainya. Bis pun pergi meninggalkan nenek, dan Sangwo menatap nenek melalui kaca jendela belakang mobil. Di balik gambar yang diberikan Sangwo kepada neneknya, tertulis tulisan jika neneknya sakit, ia bisa mengirim surat kosong ke Seoul. Dan film pun selesai.